sebetulnya kalau saya melihat Ceng Beng yang asalnya dulu mencari kuburan, kalau sekarang sebetulnya adalah reuni. Reuni aja. Jadi semua orang datang kumpul dari berbagai tempat, keluarga datang. Tahun lalu dia masih kecil. Tahun ini dia sudah besar, sudah tumbuh kumis. Oh, kelihatan keluarganya sendiri. Tahun lalu dia belum punya pacar. Tahun ini ke kuburan sudah gandeng pacar. Wah, ada calon keluarga baru. Tahun lalu dia pengantin baru. Tahun ini perutnya sudah lain. Ah, ini ada calon keluarga. Ceng Beng depan lahir bayinya. Tak, keluarga yang baru sudah ada. Tahun ini dia masih ikut Ceng Beng. Tahun depan dia dicengbengi sudah. Jadi kalau kita sekarang melihat di dalam kebudayaan ini, Ceng Beng ini sudah menjadi ajang reuni. Yang dulunya mencari kuburan, sekarang untuk saling ketemu. Setahun sekali kita kumpul bersama, bersih-bersih kuburan. Nah, saudara-saudara, ini adalah tentang tradisi. Sekarang yang agak sulit adalah menghubungkan tradisi Ceng Beng ini dengan kesuksesan. Wah, ini sempat saya puter otak, puter kepala. Untung muka saya masih ngadep ke sana. Kalau badan saya ngadep ke sana, kepala ke belakang, wah bingunglah Anda semua. Apa sekarang hubungannya dengan kesuksesan? Saudara-saudara, apa yang kita datangi waktu Ceng Beng? Di kuburan. Pada umumnya di kuburan saya membahas kuburan, tapi sebetulnya ini juga bisa berarti krematorium. Jadi mungkin itu tempat kumpul abu di situ. Bisa juga tidak ada kuburan, tidak ada abu, hanya kumpul keluarga dalam rangka Ceng Beng dan berdoa bersama. Ya, intinya pokoknya Ceng Beng adalah kumpul. Sekarang apa hubungannya dengan kesuksesan? Pada saat seorang umat Buddha melakukan upacara Ceng Beng, sebetulnya dia bukan hanya sekedar mengikuti tradisi. Juga bukan hanya sekedar sembahyang, tetapi dia harus melakukan perenungan. Apa yang direnungkan? Pada saat tadi yang pada awal saya sudah mengatakan bahwa Ceng Beng ini adalah mengunjungi orang yang kita kenal, sedangkan Patik Dana di bulan Agustus ini adalah untuk mereka yang tidak kita kenal. Mengunjungi orang yang kita kenal berarti kita tahu persis. Itu ayah kita, itu ibu kita, itu keluarga kita, kakek nenek kita, kongco makco kita, dan selanjutnya. Apa yang kita renungkan adalah apa yang telah mereka lakukan selama hidupnya. Pada umumnya Ceng Beng diawali dengan kisah kasih di rumah. Jadi biasanya begini, nah anak-anak duduk ini ya, ini kuburannya Engkong. Engkong dulu adalah orang yang baik sekali. Pada suatu ketika konon menurut Sahibul Hikayat, Engkong ini melakukan ini. Itu diceritakan. Menjadi sumber cerita turun-temurun. Nanti anak ini kalau sudah besar, cucu-cucu tadi, dia akan cerita kepada anak-anaknya. Ini kongco, menurut bapak saya dulu ceritanya adalah begini. Jadi kalau bahasa sastra itu cerita berbingkai-bingkai. Menurut bapaknya, bapak dari bapak saya, Engkong ini adalah demikian. Itu ada kisahnya. Apakah kisah itu hanya berlalu seperti itu? Di dalam kisah kehidupan seseorang pasti ada kebaikan dan ada keburukan. Tapi sayangnya kalau orang mati yang diceritakan cuma yang baik-baik. Takut dicekik
sama SIM mati. Engkong ini baik, walaupun dalam hati utangnya belum bayar sama aku, tapi ya engkong ini baik, setia, apa, wah macem-macem lah. Bagian utang belum bayar nggak diceritain. Sebetulnya setiap manusia secara alamiah dia selalu mempunyai dua sisi, negatif dan positif. Pada saat kita merenungkan negatif dan positifnya nenek moyang kita, engkong kita, orang tua kita, maka yang terpikir di dalam diri kita harusnya adalah apa nilai baik yang dia miliki, saya harus bisa ikuti. Saya turunan engkong, harus bisa lebih hebat daripada engkong. Yang baik. Jadi engkong dulu dagangnya pinter, aku harus lebih pinter. Engkong dulu yang menyelesaikan Damasala, Wihara, Ratana, Wana, Arama. Engkong hanya Damasala, aku tutup semua. Aku cucunya. Saya harus memberikan yang lebih hebat daripada engkongku. Engkongku dulu istrinya satu. Aku harus lebih hebat. Jadi biku. Jangan istrinya jadi 9 dong. Itu sebetulnya adalah melihat dari nilai positif orang. Karena di dalam Dhamma sebetulnya kelebihan orang adalah guru kita. Jangan kita hanya kagum dengan engkongku. Sama dengan sebagian umat Buddha, happy-nya kagum dengan agama Buddha. Cuman kagum aja. Wah, agama Buddha hebat, penuh kesabaran, cinta kasih lah, maaf lah. Tapi begitu ada orang yang menyakiti, jangan macem-macem. Saya memang umat Buddha, tapi mukul, waktu itu saya tidak ingat saya Buddhis. Kan boleh, pikiran kan tidak kekal. Bisa ingat waktu Buddhis, nggak mukul. Tapi kalau aku mukul berarti aku nggak ingat, maaf ya. Wah, kalau caranya seperti ini kacau. Ini kan kita hanya mengagungkan agama Buddha, tetapi kita tidak melaksanakan Dharma. Di dalam Dhamma itu dianggap seperti menghitung sapinya orang. Jadi kita hanya kagum, wah di tetangga sapinya 20. Tapi tetangga punya, aku nggak punya apa-apa. Di sana 500, wah punya semua. Tapi aku nggak punya apa-apa. Kadang-kadang kita umat Buddha juga sering begitu, bangga dengan agama Buddha, tapi tidak ada yang dilakukan. Kalau diskusi hebat sekali, bukunya hafal semua. Parita juga hafal, bikunya saja kadang kalah hafal. Tetapi kelakuannya belum mencerminkan Buddhis. Yang cinta kasih, welas asih kurang. Sama dengan engkong tadi. Kita kadang hanya kagum, engkongku dulu pahlawan, engkongku dulu berjasa, engkongku gini. Apa yang sudah kamu lakukan atas nama engkong? Tidak ada. Padahal di dalam Dhamma disampaikan salah satu tugas kita sebagai anak adalah menjaga nama baik keluarga. Kalau kita keluarganya baik, kan orang mengatakan, turunannya siapa ya kok baik sekali gini. Oh itu turunannya engkong itu, memang orangnya baik-baik. Ini orangnya kok pandai, ini siapa ya? Wah itu memang keluarganya pandai-pandai. Lah ini kok istrinya banyak nih siapa? Wah memang keluarganya istrinya ya banyak. Lah nama baik, nama buruk kita itu ada kaitannya dengan keluarga. Makanya kalau kita sudah bangga engkong kita melakukan sesuatu, maka kita harus menjadikan perilaku yang membanggakan itu nempel pada diri kita. Sebelum kita lebih hebat dari engkong atau siapapun makam yang kita kunjungi, kita harus malu. Jadi kita merasa, aku kok nggak sehebat engkongku. Wah, aku harus lebih hebat, lebih hebat, lebih hebat. Bagaimana biar hebat?
Wah, nanti akan tanya dengan Pak Andri Wongso. Biar hebat, luar biasa, bagaimana? Kan begitu tuh ya Pak Andri? Tepuk tangan untuk Pak Andri Wongso.